الرحمن الرحيم فلما رأوه زلفة سيئا Recording in progress. وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين اللهم ارحمنا به. Begitu hari kiamat dan neraka datang mendekat, maka wajah-wajah orang-orang kafir jadi panik ketakutan. Dan dikatakan pada mereka, ini yang kalian selalu menaji nabinya. Katakan Muhammad, jika Allah mau membinasakan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau malah Allah merahmati kami, lalu siapa yang bisa melindungi orang-orang kafir dari azab pedih? Katakan Muhammad, dialah Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kami beriman padanya dan kami berserah diri, bertawakal. Maka kelak kalian akan mengetahui siapa yang sesungguhnya ada dalam kesesatan yang nyata. Katakan Muhammad, bagaimana kiranya kalau air itu kering, kalian nggak punya air. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan air ma'in yang mengalir? Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat terakhir seperti lompat habis bicara tentang hari kiamat, berbicara tentang kalau Allah membinasakan atau merahmati kita, habis berbicara tentang Allah Ar-Rahman yang memberi segala-gala, kita beriman dan bertawakal padanya, tiba-tiba Allah cerita tentang air. Katakan Muhammad, bagaimana kalau air Allah buat kering? Dan keberadaan air itu ayah bunda, kalau ada nggak dirasa, tapi kalau nggak ada langsung pada senewan. Kopi ini enak, yang disebut kopi aja. Padahal kalau nggak ada airnya, mau minum kopi bubuk. Kalau nggak ada airnya, nggak enak. Demikian juga kehidupan kita. Dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat, cari sendiri sama ya bunda. Waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Kami jadikan segala sesuatu itu jadi hidup dari air. Jadi tubuh kita 60-70% isinya air. Otak kita kalau nggak nyampe air padanya, maka bisa gagal berfungsi. Air. Ada, nggak dirasakan, nggak ada pada senewan, pada marah. Dan demikian juga Allah dengan nikmatnya. Allah dengan segala pemberiannya, rahmatnya. Begitu berlimpah, tapi kayak nggak ada.
bagi banyak orang. Begitu nggak ada, baru beneran bingung, panik. Karenanya Allah kasih tahu, air tuh mahal, nggak ada yang bisa. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kering, nggak ada yang bisa mendatangkan. Pentingnya air benar. Khalifah Harun ar-Rasyid melakukan safar perjalanan nggak dengan rombongan yang besar. Dia cuma melakukan perjalanan sama penasehatnya namanya Ibnu Samak. Ibnu Samak ini penasehat yang bijak, penasehat yang jika bicara tuh mutiara-mutiara hikmah tuh keluar dari mulutnya. Mereka berdua naik unta melakukan perjalanan yang jauh lewat padang pasir yang gersang. Dan dalam perjalanan itu panas, dehidrasi, haus, lalu kemudian di kejauhan Khalifah Harun al-Rasyid melihat ada oase, ada sumur air, dan kemudian ada pepohonan, pohon-pohon kurma. Lalu beliau berkata kepada Ibnu Samak, penasehatnya, asistennya, pergi duluan ke sana, nanti bentangkan tikar dan beri aku minum. Maka Ibnu Samak mempercepat kendaraannya, lalu sampai di sana, dia tambatkan ontaknya, dia ikat, lalu kemudian dia pasang tikar di tempat yang paling teduh, lalu kemudian dia siapkan minum. Khalifah tiba dan kemudian Khalifah turun, duduk dan melepas lelah. Ini berikan air cepetan. Maka Ibnu Samud dengan sigap nuangin ke segelas air tuh kepada Khalifah. Kondisinya lagi panas banget nih, Bunda Ayah. Kemudian dikasih sama Ibnu Samud. Khalifah pun kemudian menyorongkan tangan dan nyambut. Khalifah, kata Ibnu Samud, sebelum minum, boleh nggak saya tanya? Tanya apa? Ini kalau kita nggak minum, dan kita ini bisa mati karena dehidrasi, karena kehausan. Kira-kira Khalifah segelas air ini, kalau lagi langka, lagi susah, dan kalau kita bisa mati karena nggak minum, kira-kira Khalifah mau nggak bayar segelas air ini dengan separuh kekayaan yang Khalifah miliki? Dengan separuh kekayaan. Ngebayangin bahwa kalau nggak minum dia mati, dia bilang, meski harganya semahal itu aku akan bayar. Nggak pakai lama tuh, nggak pakai mikir. Maka kemudian dikasih sama Ibnu Safar. Dan Khalifah minum, dia baca basmalah, dia minum, plek, 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 ngelihatnya enak. Lalu begitu minum, selesai, Ibnu Samak duduk, ngobrol, punya ngobrol. Lama-lama kemudian Ibnu Samak nanya, Khalifah, tadi minum 1 gelas ya? Iya. Kebayang nggak sama Khalifah? Kalau Allah tidak izinkan itu air keluar dari tubuh Khalifah. Nggak lewat keringat, nggak lewat buang air. Dan itu beberapa hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Gimana rasanya? Kira-kira kalau nggak bisa buang air. Ayah bunda pasti ngerti tuh. Gimana rasanya kalau nggak bisa buang air. Sakit nggak? Ya sakit lah, kata Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah, kalau misalnya buang air itu nggak terjadi, dan Khalifah harus berobat kemanapun juga, banyak tabib Khalifah datangi utara, selatan, timur, barat, bumi, nggak ada yang bisa menyembuhkan, dan biaya pengobatan itu untuk mengeluarkan segelas air itu kira-kira menghabiskan separuh kekayaan tersisa. Kira-kira Khalifah mau nggak bayarin? Demi supaya sehat lagi, bisa buang air. Ngebayangin susahnya penderitaan nggak bisa buang air, bisa berpekan-pekan, berbulan-bulan. Nggak pakai lama, Khalifah mengatakan, ya pasti saya bayar meskipun biayanya semahal itu, supaya saya bisa buang air. Lalu Ibnu Samak mengkonklusi dengan satu kalimat, Khalifah, rupanya semua kekuasaan yang kau miliki, harta yang kau punya, itu harganya nggak sebanding dengan nikmat Allah segelas air.
Semua yang kau miliki, harta yang kau punya, semuanya nggak sebanding dengan nikmat Allah segelas air. Ayah bunda pengen tahu nggak kapan tuh air itu jadi nikmat banget? Saat nggak ada begitu belasan jam saum, kayak saum hari Kamis nih, atau di bulan Ramadan, kalian bakal denger tuh. Begitu sudah aus, udah dahaga, kalian bakal dengar. Apalagi kalau lagi buka puasa bersama. Begitu azan berkumandang, kalimat itu kedengaran. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Padahal di luar Ramadan nggak pernah tuh kita dengar sebelum minum Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nggak kedengaran kuping. Jadi nikmat Allah tuh kalau nggak ada mahal. Ini Indonesia lagi musim hujan. Makin hujan, makin resah. Banyak kan. Padahal banyak benar di sudut dunia ini. Orang-orang yang menunggu turunnya hujan. Kita dikasih panas, badai El Nino, beberapa bulan aja nungguin hujan. Sekarang dikasih, kita nggak berterima kasih sama Allah. Dan air itu tanda Allah ridho. Kalau air dikasih sama Allah, itu tandanya Allah ridho. Kalau nggak ada air yang ngalir di rumah, kita bikin sumur, nggak ketemu-ketemu air aja, resah tuh. Tapi selalu tuh, tanda-tanda hamba Allah yang Allah ridhoi di surga, ada kalimat yang kalian semuanya ya bunda tahu tuh. Tajri minta dihalan. Ada sungai-sungai yang Allah alirkan di dalamnya. Jadi keberlimpahan air itu tanda bahwa rahmat Allah. Nanti kalau Allah nggak rahmati, hilang sumber airnya. Sumber airnya nggak ada lagi. Jadi segala sesuatu Allah kasih. Allah buat, Allah ciptakan dari air. Surat Al-Anbiya. Ayatnya ayat cari sendiri sama yang. Karena itu kalau makan, kalau minum, jangan lupa memuji Allah. Takut radiyallahu, Allah ridho anil abdi pada hamba. Kita syaribah syurbatan, kalau dia minum, meski cuma seteguk, fahamidallah. Lalu dia mengucap Alhamdulillah. Allah ridho. Minum, baca Alhamdulillah. Maka Allah ridho. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Cari sama ya bunda. Minum, mengucap Alhamdulillah. Jangan minum udah sambil berdiri. Tangan kiri, nggak ngucap basmalah, selesai ngucap hamdalah. Ntar kalau nggak ada air minum, mahal. Kalau usbop jalan-jalan sama orang terkaya di dunia, misalnya Elon Musk, Jeff Bezos, siapa lagi orang terkaya di dunia, Mark Zuckerberg, usbop kita jalan-jalan ngedun yuk, ngedun tuh naik mobil di padang pasir ya. Misalnya Elon Musk ngajak sama siapa? Berempat aja. Saya, Usbop, Jeff Bezos, sama Mark Zuckerberg. Oke, biasanya orang makin kaya, makin iseng. Makin pengen adventure. Lalu kemudian, bawa apa nih gua? Saya bilang kepada mereka, ke Elon Musk, udah nggak usah bawa apa-apa. Kita udah bosen sama teknologi, Usbop. Bosen sama uang. Kita mau adventure, nggak usah bawa apa-apa. Kita mau survival. Ya oke. Nah, jalan kita berempat. Nggak pakai
HP, nggak bawa HP, nggak pakai GPS, padahal semua muat yang punya di dunia ini punya mereka itu. Maka kita main berjam-jam di padang pasir, naik mobil kita ngedun, main di padang pasir. Qadarullah, kebalik tuh mobil, begitu kebalik, wah luka-luka kita. Ada sebagian kita yang patah tangan, patah kaki, berdarah-darah. Lalu kemudian mau nelfon ke bisa, mau mencet tombol SOS nggak ada yang nolong kita. Tapi Bos Bob cuma karena disuruh nggak bawa apa-apa, bener nggak bawa apa-apa, cuma bawa satu botol air. Begitu kita lagi berdarah, kita kehausan di padang pasir, nah keluar tuh botol air Bos Bob. Kemudian saya minum tuh Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg ngeliatin, enak banget. Bos Bob, bagi dong, gitu. Kata mereka nih orang-orang terkaya sedunia. Maka kemudian ngeliatin mereka udah ini lagi, nggak, ntar saya nggak survive. Maka kemudian Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, pemilik WhatsApp mengatakan, Bob, saya bayar $1 juta dah air di botol Bob. Ngedenger $1 juta, ayah bunda, saya langsung terbelahak, kaget-kaget. Eh, itu Jeff Bezos pemilik Amazon, kemudian nengok ke saya, kemudian dia lihat Mark Zuckerberg, jangan jual ke dia, Bob. Jual ke saya aja, ke Jeff Bezos, $10 juta segelas air. Elon Musk ngomong, saya bayar $1 miliar segelas air. Ayah bunda, dalam kondisi orang itu membutuhkan, harga berapapun mereka mau bayar. Kalau nggak ada, tapi kalau berkelimpahan, orang lupa, orang nggak ingat. Maka kemarin disebut sama Allah, War-Rahman, amanna bihi wa alaihi tawakal. Nah, dialah Allah Ar-Rahman yang ngasih segala-galanya. Kami beriman, kami tawakal. Dan limpahan yang Allah kasih yang paling banyak tuh air. Kalau nggak ada air, kalian tuh susah. Pamiyatikum bima'in. Kalau air aja itu begitu susahnya kalian nggak punya, masa kalian nggak pernah berpikir bahwa betapa susahnya hidup kalian kalau nggak punya sang pemilik air. Jadi kalau airnya jadi begitu mahalnya, siapa yang ngasih air? Lompat. Jadi kalian logikanya kelompat. Maka dia Ar-Rahman. Dalam hidup kalian hilang Ar-Rahman. Dalam hati kalian hilang, gak ketemu. Jadi kalau kalian kehilangan air aja kalian bingung. Tapi anehnya kalian kehilangan sang pemberi air, kalian nggak bingung. Maka itu ada esensi yang mahal di ujung tuh. Bunda. Cuma bagi orang-orang yang paham. Kenapa ujungnya ke Allah cerita air. Padahal kemarin-kemarin Allah cerita tentang hari kiamat. Tentang neraka yang sudah mendekat. Tentang Allah Ar-Rahman. Tapi kenapa ini ujungnya air? Karena air tuh sekarang membuat saudara-saudara kita di Sumatera ketakutan. Begitu berkelimpahan. Kita yang suka ngejemur baju karena nggak kering-kering, suka resah. Allah kasih hujan. Maka kalau nggak ada, kalian baru tahu. Saya baru tiba di Mesir, jadi mahasiswa baru, tiba-tiba kawan-kawan asrama dari banyak negara berteriak-teriak.
motor gozir, kata mereka. Hujan deras. Kaget saya yang saat itu lagi di kamar kakak senior orang Indonesia. Kemudian kita lompat berdiri, kita buka jendela. Itu mah ya bunda, hujannya di Mesir. Kita sebut gerimis juga kagak kalau orang Indonesia. Jadi kita ngeliatin, mana butir airnya. Segitu kata orang-orang Afrika, kata orang-orang Arab, mator gozir, hujan deras. Jadi Masya Allah kita ngeliat pada mandi hujan, segitu mereka bahagia. Karena debit hujan di Mesir, apalagi kalau daerah-daerah Arab yang suka kering, jarang terjadi hujan. Dan kalau hujan, apalagi kalau di padang pasir ya bunda, air tuh nyerapnya cepet banget, hilang. Giniin aja tuh, di padang pasir, cobain tas, taruh air. Mulai dari setetes, segelas, satu botol, satu ember, taruh aja air. Terus hilang. Tapi Masya Allah, kita dikasih air banyak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ya Bunda, Alhamdulillah, kebanyakan kita orang Indonesia karena hujannya sering turun, Allah bikin hidungnya agak sedikit pesek. Karena kalau mancung itu ntar peluk mulu. Jadi hikmahnya itu Masya Allah. Allah kasih. Nah karena itu ya Bunda, nikmat, nikmat luar biasa. Di Cianjur nih banyak orang-orang Arab datang. Kalau ngobrol, orang-orang Arab datang. Nah ngobrol, mereka bilang, Masya Allah, berkah banget nih bumi kalian. Kemarin kawan dari Turki juga datang. Turki tempat yang indah, ayah bunda yang sudah pernah ke sana tahu. Pertanian juga luar biasa suburnya. Tapi enggak. Mereka bilang bahwa banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang kalian punya, kami enggak punya. Jadi bersyukur, bersyukur pada Allah. Ada segala sesuatu. Dan Allah itu Ar-Rahman, ngasih segala-gala. Cuma karena kalau ngasih kebanyakan, kitanya suka nggak bersyukur. Nah, karenanya ya bunda, dalam hidup kadang-kadang Allah ambil nikmat. Bukan sebagai azab, tapi supaya kita tahu bahwa anugerah itu mahal. Sehat Allah kasih sakit, supaya tahu sehat itu mahal. Berpasangan Allah jadikan sendiri, biar tahu bahwa pasangan itu mahal. Terang jadi gelap, biar tahu bahwa cahaya itu mahal. Kenyang jadi lapar, supaya tahu bahwa anugerah makan itu mahal. Tidur nggak bisa tidur, supaya tahu bahwa tidur aja mahal. Nah itu selalu dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang air yang adanya itu kadang-kadang kita nggak ngerti, nggak suka bersyukur. Karena itu ya bunda, pelajaran yang terakhir dari surah Ar-Rahman ini, kalau air aja hilang kita bingung, banyak orang yang nggak bingung kehilangan sang pemberi air Ar-Rahman. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita menjadi hamba-hamba yang terus bersyukur. Belajar untuk menjadi hamba Allah yang sedikit. Qalilan ma tashkurun. Yang sedikit sekali hamba-hambaku bisa bersyukur padaku. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang Allah rahmati, Allah ampuni, Allah ridhai. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.